Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah, NPN 1931090321. Saya dari Fakultas Usuluddin, Prodi Sosiologi Agama, kelas D, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan apa makna iman. Makna iman itu berasal dari 3 huruf. Yang pertama hamzah, mim, dan nun. Dalam 3 huruf tersebut mengandung makna tersendiri, yaitu tentram, damai, jujur, dan dapat dipercaya dan tidak mengkhianati atau berkhianat. Ya, selanjutnya iman dalam kehidupan sosial. Iman dalam kehidupan sosial mempunyai arti bahwa iman tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama yang meliputi keimanan kepada Allah, keimanan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Iman juga memberi petunjuk atau tuntunan serta menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Dengan kata lain, iman yang benar-benar sebagai aspek keyakinan yang positif dan memberi pengaruh kuat terhadap kehidupan sosial dan kemanusiaan. Itulah makna atau pengertian dari iman itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memasuki pembahasan di mana yaitu realisasi iman tentang pengertian atau makna iman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan meneruskan atau memasuki pembahasan saya, yaitu realisasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, realisasi iman tentang orang mukmin tidak mengutuk, berbuat keji, dan berkata kotor. Lidah bagi orang mukmin merupakan mahkota. Karena itulah lidah adalah alat komunikasi yang paling ampuh. Dengan adanya lidah, kita diarahkan, lidah mengarahkan ke hal-hal kebaikan atau kebajikan yang dapat kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, realisasi iman tentang orang beriman tidak akan menyakiti tetangga, menghormati tamu, dan berkata yang baik. Nah, di sini bagi orang-orang yang beriman, hidup bertetangga atau tetanggaan harus rukun dan damai karena tetangga merupakan keluarga yang paling dekat dengan kita. Sehingga ketika kita membutuhkan pertolongan, maka yang pertama kali akan menolong kita adalah tetangga itu sendiri. Nah, selanjutnya kita harus memuliakan tamu. Berarti kita harus bersikap ramah dan mengurangi pergaulan kita seperti biasa karena kita kedatangan tamu tersebut. Jadi sesama manusia, berkata baik adalah hal yang paling disukai oleh Allah dan manusia. Dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan dalam hati seseorang atau kepada sesamanya. Selanjutnya
Yang ketiga, realisasi iman tentang mencintai sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya atau sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi dalam kandungan hadis tersebut, mencintai saudara itu adalah sebagian dari iman. Cinta yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah apa yang menjadi kesenangan orang lain adalah kesenangan bagi kita sendiri. Namun tetapi jika masih ada rasa iri atau dengki terhadap orang lain, maka itulah sebab tertolaknya keimanan, karena itu adalah sifat peninggalan zaman kafir dahulu. Selanjutnya, yang keempat, realisasi iman tentang selalu membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain merupakan perbuatan yang disenangi Allah dan manusia. Yang perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, yang dimana bersifat materi. Sebagai contoh, yang pertama, menampakkan wajah yang simpati. Jadi pertemuan sesama muslim adalah sebaik-baik pertemuan di muka bumi. Contoh yang kedua, saling memberi nasihat. Jadi memberi nasihat adalah bukti perhatian dan kecintaan kita terhadap orang yang kita nasihati tersebut. Contoh yang ketiga, tidak menjadi beban orang lain. Tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena itu dalam hubungan antara sesama hendaknya kita selalu mengusahakan untuk bisa menolong dan membantu orang lain, bukan sebaliknya selalu menghujaninya dengan berbagai permintaan dan hal-hal yang membuatnya merasa sempit. Contoh yang keempat, mendoakan orang Islam. Jadi di antara yang harus kita miliki oleh setiap muslim adalah rasa peduli kepada sesamanya dengan selalu mendoakan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Seperti kita mendoakan diri kita sendiri atau mendoakan orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doanya seorang saudara muslim adalah saudaranya muslim yang lain tanpa sepengetahuannya adalah tidak ditolak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang tidak berkenanan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.